Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Kami dari kelompok N ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nabil Emil Fata dengan NIM H1A023052 dan rekan kelompok saya yaitu Rafid Zaki Nur Rahman dengan NIM H1A023070 dan Devan Oval dengan NIM H1A023110. Di sini saya mulai dari nomor pertama, yaitu tentang sinyal tunggal. Diketahui dalam soal itu dua digit NIM terakhir dari anggota kelompok, yaitu dengan saya NIM-nya 52 dan teman saya 70 dan 10. Dan di situ tertulis jika dua NIM digit terakhir tersebut dimodulasikan dengan 16 untuk nilai frekuensinya. Dari sini ketahuinya 52 mod 16 dengan menghasilkan 4 kHz, 70 mod 16 yaitu 6 kHz, dan 10 mod 16 yaitu 10 kHz. Di sini eh, terdapat source code yang dipakai untuk membuatkan sinyal keluarannya. Seperti ditanya oleh soal tersebut, yaitu eh, di membuat parameternya dulu atau variabelnya dulu, yaitu A dan F, Fs, T dan T dan N. Yaitu F-nya di sini yang berbeda itu F-nya ini untuk 52 kHz, frekuensi sinyalnya itu dengan 4000. Eh, Beginilah gambaran keluar sinyal sinyal keluarannya. Dan ini untuk 70 kHz dengan frekuensi 6000 Hz. Sama seperti sebelumnya codingannya, cuma yang berbeda hanya frekuensinya. Di sini banyak sekali fungsi-fungsinya, itu dari fungsi sinyal, dari sampai fungsi simpan ke filenya ke jadi wave, periode, ada video, ada subplot, terus ada berbagai lainnya. Dan ini bentuk sinyal keluarannya, dapat dilihat sinyal keluarannya. Selanjutnya ke 10 kHz. Ini ada source code-nya. Di sini yang berbeda yaitu frekuensinya itu 10.000. 10.000 didapat dari 10 modulo 16 tadi. Di sini sama seperti sebelumnya, source code-nya yang berbeda hanya frekuensi 10.000. Ini terdapat sinyal keluarannya. Oke, lanjut lagi. Kenapa bisa mendapatkan sinyal keluaran tersebut? Ini ada penjelasannya. Untuk menunjukkan perbedaan bentuk dan spektrum dari sinyal sinus tadi dengan frekuensi 20 kHz dan 10 kHz. Sinyal sinus hanya punya satu komponen frekuensi atau frekuensi dasar, sedangkan sinyal kotak dan sempit punya banyak komponen yang membuat suaranya lebih kasar. Single wave hanya hampir ganjil tapi terus menerus, semakin tinggi frekuensi seperti layaknya 70 kHz, spektrum makin dekat ke batasnya quiz dan bisa terdengar kami di luar jaring pendengar manusia. Jadi bentuk gelombang dan frekuensi dan pengaruh ke tampilan spektrum suara yang dihasilkan. Untuk perbedaan suara dari masing-masing frekuensi itu dengan 4 kHz masih terdengar cukup nyaman dan jelas masuk telinga. 6 kHz lebih tinggi, nadanya terdengar agak tipis, dan 10 kHz semakin nyaring dan mendekati batas yang sulit telinga dan terdengar seperti siulan atau cicitan. Sekian presentasi dari saya dilanjutkan oleh teman saya. Soal nomor 2 yaitu operasi sinyal. Pada bagian ini kami melakukan operasi dasar dalam sinyal sinusoidal dengan 3 frekuensi berbeda, yaitu 100 Hz dan 200 Hz, serta amplitudo sesuai dengan NIM anggota kami masing-masing, yaitu 52, 70, dan langkah pertama, kami menampilkan sinyal tersebut secara terpisah untuk berbagai masing. Selanjutnya, kami melakukan yaitu antara X1 plus X2, kemudian X1 plus X2 plus X3 untuk
untuk melihat efek superposisi antar sinyal dengan frekuensi yang berbeda. Untuk poin A yaitu 1 periode untuk program terlampir dan untuk hasilnya terlampir. Kemudian untuk yang B yaitu 4 periode program terlampir, hasilnya juga terlampir. Kemudian untuk poin C dilakukan analisis spektrum amplitudo dan spektrum daya terhadap sinyal ini dengan 512 suntikan pertama menggunakan berbagai jenis jendela yaitu rektanguler, juga hemi. Pada poin C ini untuk programnya terlampir dan untuk hasil pertama yaitu untuk X1, X2, kemudian X3, untuk hasil X1 plus X2, dan terakhir untuk X total. Kemudian untuk poin D, penjelasan dari poin C, di mana hasilnya menunjukkan bahwa pemilihan jendela sangat berpengaruh terhadap lebar puncak spektrum dan kebocoran energi. Contohnya, rektanguler window memiliki puncak tajam namun leakage besar, sedangkan hemi spektrum yang lebih bersih dengan side lobe yang kecil. Untuk penjelasan lengkapnya terlampir. Terima kasih Bung Rafid. Kita lanjut ke soal nomor 3. Yaitu gelombang satu. Sebagian ini kami mencoba membentuk gelombang kotak secara manual menggunakan dashboard. Bagian ini sinyal gelombang kotak menggunakan frekuensi 1 kHz dan diduplik menggunakan frekuensi samping sebesar 44,1 Hz dengan menyusun sinyal dari sejumlah komponen harmonis. Harmonis 1 masih bisa dilihat outputnya, terus ada juga bagaimana hasilnya, lalu harmonis 1 sampai dengan 3 langsung dengan program dengan source berikut, lalu dia mendapatkan juga hasilnya bagaimana dapat pada gambar 3,2 ini 3,2. Lalu harmonis 1 sampai dengan 5 juga dapat dilihat di outputnya, lalu menghasilkan gelombang kotak harmonis 1 sampai dengan 5 seperti ini, seperti yang ada pada gambar. Lalu harmonis 1 sampai dengan 7 dan memiliki hasilnya juga 1 sampai dengan 9 dan memiliki hasil output seperti gambar 3,5 dan sampai dengan 11. Lalu dengan output gambar seperti ini. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pembentukan gelombang kotak, lalu penggunaan terhadap komponen harmonik ganjil mulai dari harmonik ke 1, mungkin 1 sampai 9, 1 sampai 5, 1 sampai 7, 1 sampai 9 hingga 1 sampai 11 dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah harmonik ganjil membuat bentuk gelombang semakin mendekati gelombang kotak liar. Pada tahap awal, ketika hanya harmonik pertama yang digunakan, sinyal masih tampak seperti gelombang. Namun seiring tambahkannya harmonik ketiga dan seterusnya, bentuk gelombang mulai menunjukkan ciri khas gelombang kotak, seperti transisi yang lebih tajam, datar pada sisinya, serta bagian datar yang lebih terlihat. Hal ini membuktikan bahwa gelombang kotak terjadi rekonstruksi melalui deret kurir dari harmonik ganjil, di mana semakin banyak komponen yang disertakan, maka bentuk sinyal yang diperoleh akan semakin berbahaya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.